saya nggak bisa ke Indonesia karena saya sudah menjadi warga Israel. Langsung saya Ya. kaget. Kenapa bisa menjadi warga Israel? Kamu kan orang Palestina. Kenapa harus menjadi warga Israel? Saya gitu. Dia menjawab sambil berkaca-kaca. Dia bilang, saya orang Yerusalem. Saya punya rumah di Yerusalem. Kita itu dijajah setiap hari, didatangi di rumah-rumah. Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu harus menjadi warga Israel. Dan kalau kamu nggak mau menjadi warga Israel, kamu harus keluar dari rumahmu. Lalu dia bingung. Saya melihat bagaimana tentara-tentara Israel, setiap pintu itu dijaga dengan banyak tentara di Masjid Aqsa. Ya. Nah, ketika Bang Ode bercerita, sebelum saya ke sana, menunjukkan gambar, menunjukkan video, menunjukkan tempat-tempat, akhirnya disitulah saya baru mengerti, oh ternyata kondisinya seperti ini. Kalau saya ke Gaza, saya tidak akan bisa masuk lagi ke Aqsa. Nah, ini yang banyak orang yang nggak paham gitu loh, Bang. Iya. Loh kenapa? Kenapa nggak bisa masuk ke Aqsa gitu? Iya, karena Palestina ini sudah dijajah oleh Israel dan Gaza terutama itu sudah dipisahkan, bukan dipisahkan juga dari tanah Palestina, tetap menjadi satu tanah Palestina, cuman ditutup di blokade. Itulah yang disebut dengan penjara besar di dunia. Iya. Nah, saat itu akhirnya alhamdulillah saya pergi ke Aqsa dan itu pun juga pesimis mau ke sana karena Bang Ode bilang kayaknya Aida nggak bisa pergi ke Aqsa gitu karena suaminya orang Gaza dan bla 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 gitu ya, banyak hal gitu ya. Jadi orang yang di Gaza itu tidak bisa ke Aqsa ya. Orang yang di Yerusalem ya, yang di luar Gaza itu pun juga tidak bisa masuk ke Gaza. Nah, tapi daerah Yerusalem yang dikuasai oleh Israel ini itu masih bisa dimasukin oleh wisatawan gitu ya. Ya. Jadi dari Indonesia, bahkan dari beberapa negara untuk bisa masuk ke wilayah Yerusalem, ke Aqsa ini ya. Justru negara satu-satunya di seluruh dunia ini yang menerima orang Palestina tanpa mensusahkan, tanpa menolak itu Indonesia hanya dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia, alhamdulillah. Dan kita masuk ke Indonesia juga tidak pakai visa, alhamdulillah. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Indonesia. Semoga Allah melindungi Indonesia. Silakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kita kembali lagi hari ini. Saya sering cerita bersama istri saya tentang kesusahan orang Palestina. Menjadi warga Palestina itu sangat susah dan banyak resikonya. Tapi sebelumnya saat saya cerita, istri saya belum merasa feelingnya yang benar gitu. Cuma bisa ngebayangin aja gitu. Ya, dan setelah kita sudah menuju ke Palestina, sudah menjadi warga negara Palestina, alhamdulillah kita sudah pernah ke Gaza, tinggal di sana lumayan 2 minggu ya, alhamdulillah. Yang pertama, tadinya mau lebih ya. iya, mau lebih tapi nggak bisa. Karena saya senang sekali tinggal di sana. Iya, boleh cerita sama teman-teman yang nonton ini, bagaimana perjalanan ke Gaza itu, gimana caranya dan apakah semudah itu atau susah atau gimana? Silahkan cerita bagaimana perjalanan dari Indonesia ke Gaza. Jadi kalau waktu pertama kita menuju Gaza itu sebenarnya memang giroh ya, rasa saya sebelum saya menikah gitu memang sangat mencintai Palestina gitu dan bersyukur banget lalu Allah kirimkan suami dari Palestina, dari Gaza. Lalu giroh itu semakin dapat gitu ya, karena suami saya bercerita bagaimana kehidupan Palestina yang sebenarnya, yang sesungguhnya gitu, bahwa tadinya mungkin saya sama dengan teman-teman yang nonton nih di sini semuanya, karena banyak kan yang nggak ngerti gitu ya, Gaza itu apakah Palestina, terus Aqsa itu pikirnya di dekat dengan Gaza, masuk di Gaza. Padahal kan sebenarnya itu satu Palestina gitu ya, satu Palestina. Cuman memang Gaza ini di blokade sendirian, yang dimana terkenal menjadi penjara terbesar di dunia. Jaraknya antara Gaza dan kota Yerusalem atau Baitul Maqdis itu sekitar 100 km. Kurang lebih 1 jam. Dan itu memang satu bagian, jadi satu bagian dari Palestina. Cuman karena kita itu cuma dengar cerita gitu ya, berusaha memahami, tapi kadang-kadang memang kurang paham gitu loh Bang. Sampai pada akhirnya Allah berikan saya suami Palestina, dan pun juga Allah memberikan izin untuk saya bisa berkunjung ke 2 kota ini. Iya, alhamdulillah. Gitu. Boleh cerita perjalanan mulai dari, kan kita umrah kemarin, alhamdulillah. Dan itu juga saya nggak mudah, itu pertama kali kita umrah, alhamdulillah. Iya. Habis itu kita boleh ya, silahkan cerita sama teman-teman. Jadi setelah kita menikah, saya waktu itu pertama ngajak Bang Ode umroh gitu. Jadi itu pertama kali ya Bang Ode umroh. Nanti kita akan bahas sesi lainnya tentang umroh, bagaimana rasanya Bang Ode waktu pertama kali umroh gitu ya. Tapi di situ saya bilang, Bang, setelah umroh saya kepengen langsung ke Gaza gitu. Dengan senang hati ya Bang Ode, karena Bang Ode berapa tahun, 5 tahun belum pulang ke Gaza. Ya amat sangat rindu dan pasti bahagia sekali ketika saya punya rencana untuk udah Bang langsung ke Gaza. Tapi dari situ saya berpikir, kalau saya ke Gaza, saya tidak akan bisa masuk lagi ke Aqsa. Nah, ini yang banyak orang yang nggak paham gitu loh Bang. Loh kenapa? Kenapa nggak bisa masuk ke Aqsa gitu? Iya, karena
Palestina ini sudah dijajah oleh Israel, dan Gaza terutama itu sudah dipisahkan, bukan dipisahkan juga dari tanah Palestina, tetap menjadi satu tanah Palestina, cuman ditutup, diblokade. Itulah yang disebut dengan penjara besar di dunia. Nah, saat itu akhirnya alhamdulillah saya pergi ke Aqsa, dan itu pun juga pesimis mau ke sana karena Bang Ode bilang kayaknya Aida nggak bisa pergi ke Aqsa gitu karena suaminya orang Gaza, dan bla 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 gitu ya, banyak hal gitu ya. Jadi orang yang di Gaza itu tidak bisa ke Aqsa, ya. Orang yang di Yerusalem yang di luar Gaza itu pun juga tidak bisa masuk ke Gaza. Nah, tapi daerah Yerusalem yang dikuasai oleh Israel ini itu masih bisa dimasukin oleh wisatawan gitu ya. Jadi dari Indonesia, bahkan dari beberapa negara untuk bisa masuk ke wilayah Yerusalem, ke Aqsa ini ya. Karena kan di situ itu dikenal ya udah dikuasai juga oleh Yahudi Zionis ya, gitu. Ada tembok ratapan di situ, banyak hal lah ya gitu. Jadi makanya itu dibuat tempat wisata dan uangnya itu masuk ke Israel. Tapi karena memang saya kepengen tahu gitu, sehingga melengkapkan sebagaimana Rasulullah bersabda untuk kita jangan bersusah payah kecuali pergi ke 3 masjid ya, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Dan alhamdulillah saya ke Masjidil Haram, terus ke Masjid Nabawi, begitu bersama dengan Bang Oday. Tapi Bang Oday tidak bisa melanjutkan, beliau menunggu di Jordan. Iya, saya tidak boleh masuk ke sana karena saya masih warga negara Palestina, Gaza ya. Jadi susah banget dan memang diblokir ya. Padahal itu Al-Masjid Al-Aqsa di negara saya ya. Ya, dan tidak jauh dari rumah saya. Tapi tidak boleh saya masuk ke sana. Istri saya orang Indonesia dan seluruh orang Indonesia kemungkinan bisa masuk ke sana. Alhamdulillah. Tapi barengan kita gini, bagaimana Israel bisa memasukkan kita ke Yerusalem ya, ke Yerusalem. Itu nggak semuanya juga warga negara Indonesia yang mengajukan visa itu diterima. Jadi alasannya apa sih nggak diterima? Ya kita nggak bisa nanya alasan, suka-suka Yahudi lah gitu ya. Jadi ada 35 orang yang berangkat bersama saya, orang Indonesia, itu 3 orang reject, ditolak oleh Israel. Dan jadi, itu sebelum 1 hari masuk ya? Ya, dan selalu dadakan. Jadi memang nunggunya di Jordan untuk menerima kabar bahwa diterima atau tidak nih masuk ke Aqsa gitu. Jadi orang Indonesia itu 3 orang di-reject dan menunggu di Jordan bersama Bang Oday. Ya, jadi selama perjalanan dari Indonesia ke Saudi, ke Mekah dan Madinah, terus ke Jordan, istri saya setiap hari doa dan kita deg-degan ya, masuk enggak ya, semoga boleh, semoga bisa ya gitu. Jadi belum tentu itu, walaupun orang Indonesia atau orang di luar Palestina belum tentu bisa masuk ke Aqsa karena itu harus izin, harus dicek oleh migrasi dan intelijennya Zionis ya. Jadi alhamdulillah, tapi Allah Azza wa Jalla kasih rezeki kepada istri saya. Nah, itulah. Bisa masuk ke Aqsa, dan saat dapat beritanya gimana? Berita mau masuk ke Aqsa itu. Ya Allah, itu makanya doa itu saya memang doa terus ya di Masjid Nabawi, di Masjid Haram itu saya berdoa terus karena gini, orang Indonesia aja bisa di-reject. Yang tidak ada hubungan dengan apapun itu aja bisa di-reject, apalagi saya yang sudah ketahuan saya punya suami orang Gaza gitu loh ya. Jadi akan terdeteksi di situ gitu, Doa itu akhirnya saya mendapatkan kabar di Jordan, Masya Allah, itu membuat saya langsung menangis saat itu. Nama saya ada di atas, nomor 1 di atas sendiri, Ayu Aida. Selamat, Ayu, Allahu Akbar. Akhirnya saya bisa menginjakkan kaki saya di Masjid Aqsa. Itu sebuah impian dari dulu saya kepengen bisa masuk ke Masjid Aqsa gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih izin itu dan saya bisa beribadah di sana dan sangat semangat sekali saya di sana. Nah, disitulah teman-teman saya melihat bagaimana tentara-tentara Israel, setiap pintu itu dijaga dengan banyak tentara di Masjid Aqsa. Nah, ketika Bang Ode bercerita sebelum saya ke sana, menunjukkan gambar, menunjukkan video, menunjukkan tempat-tempat, akhirnya disitulah saya baru mengerti, oh ternyata kondisinya seperti ini. Oh, ini tempat di mana rakyat Palestina, beberapa rakyat Palestina itu dibunuh, ditembak. Oh, di sini setiap hari di Yerusalem itu ya teman-teman, itu terjadi syahid. Ada 2, ada 5, ada 10, 3, itu pasti ada rakyat Palestina yang dibunuh oleh tentara. Alasannya apa? Kita nggak bisa tanya alasannya apa, suka-suka orang Zionis. Ya, namanya penjajahan juga. Gitu. Ya, jadi setiap hari di sana pun juga di kota Nablus ya, terus di kota apalagi Bang yang Hebron. Ya Hebron gitu Jenin, ya. Jenin. Nah, ini saya juga berkunjung ke sana gitu ya, bagaimana rakyat-rakyat Palestina itu, dan teman-teman perlu ketahui, yang membuat saya sedih adalah saya bisa sholat di Masjid Aqsa, tapi banyak orang Palestina yang nggak bisa dan tidak diizinkan untuk sholat di Masjid Aqsa. Ya. Itu saya di situ sedih dan bertemu juga dengan
orang Palestina Bang di sana. Iya. Gitu. Jadi banyak saya bertemu dengan orang Palestina di situ dan kita ngobrol, saya bilang kita berkenalan ya, kita pakai bahasa Inggris dan kebetulan juga dia bisa bahasa Inggris. Kamu dari mana? Dia bilang, saya asli sini, Yerusalem, orang Palestina, dia bilang. Ya. Oke, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Oh, Indonesia, saya dengar itu bagus banget Indonesia. Kita ngobrol di depan Masjid Aqsa. Kita ngobrol di situ, sambil duduk-duduk di situ. Indonesia bagus sekali. Saya dengan senang hati untuk menyambut dia. Ayo ke Indonesia, suami saya orang Gaza. Silahkan tinggal di Indonesia dan kami akan melayani. Itu yang saya buat penawaran terhadap dia. Tapi dia langsung mukanya gitu, langsung sedih gitu. Saya nggak bisa ke Indonesia. Why? Orang Palestina itu di Indonesia sangat-sangat diterima, sangat terbuka orang Indonesia gitu. Bahkan tidak sulit untuk pergi ke Indonesia. Ya, justru negara satu-satunya di seluruh dunia ini yang menerima orang Palestina tambah mensusahkan, tambah menolak itu Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia, alhamdulillah. Dan kita masuk ke Indonesia juga tidak pakai visa, alhamdulillah. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Indonesia. Semoga Allah melindungi Indonesia. Silakan lanjut. Dan terus ketika saya bertanya kepada ibu ya, ibu itu dan juga beberapa dia sama anak-anaknya juga di sana, dia langsung menampakkan wajah yang sedih gitu. Saya nggak bisa ke Indonesia karena saya sudah menjadi warga Israel. Langsung saya kaget. Kenapa bisa menjadi warga Israel? Kamu kan orang Palestina. Kenapa harus menjadi warga Israel? Saya gitu. Dia menjawab sambil berkaca-kaca. Dia bilang, saya orang Yerusalem. Saya punya rumah di Yerusalem. Kita itu dijajah setiap hari, didatangi di rumah-rumah. Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu harus menjadi warga Israel. Dan kalau kamu nggak mau menjadi warga Israel, kamu harus keluar dari rumahmu. Lalu dia bingung, apa yang harus dia pilih. Dan akhirnya, untuk mempertahankan rumahnya, tanahnya, dia memilih menjadi warga Israel. Tapi dia bilang di hadapan Allah, bahwa saya darahnya darah Palestina. Bahwa saya darahnya darah Palestina. Menyedihkan. Tapi saya memberikan kekuatan kepada dia bahwa hey, kamu nggak usah bersedih dan kita berterima kasih kepada kamu. Saya bangga kepada kamu. Kenapa? Kalau bukan orang-orang seperti kamu, siapa yang mempertahankan Aqsa? Coba. Kalau dia pergi semuanya di daerah Yerusalem, itu benar-benar akan dikuasai oleh Israel. Dan bagaimana Aqsa? Siapa yang meramaikan Masjid Aqsa kalau bukan kalian? Jadi tahu teman-teman, orang yang bisa sholat di Masjid Aqsa, orang Palestina, itu dia yang sudah menjadi warga Israel. Jadi yang belum menjadi warga Israel, itu tidak bisa dan agak susah masuk ke sana. Gitu. Siapa yang menjadi warga Israel? Ya orang-orang yang di dekat Yerusalem itu. Dan saya menguatkan dia, dan saya bangga sama dia. Jadi mereka itu benar-benar dijajah setiap hari ya, itu yang terjadi di sana. Nah, bagaimana yang di Gaza? Sebenarnya dari Aqsa itu teman-teman, ketika kita mau ke Gaza, ke kota Gaza, itu kan satu tanah Palestina. Itu jaraknya 100 km dan deket banget. Tapi kita tidak bisa lewat seperti itu karena Gaza sudah diblok. Jadi ditutup. Kenapa? Karena Gaza satu-satunya kota yang tidak bisa dijajah Israel sampai sekarang. Jadi Gaza itu tidak ada satu orang Israel Zionis yang tinggal di situ. Gitu. Nah, tapi di luar Gaza, Palestina itu sudah dikuasai oleh Israel dan sedikit-sedikit terus dijajah sampai habis itu. Dan itu mereka membakar-bakar rumah setiap hari. Itu kita sebut namanya Palestina tepi barat. Iya, tepi barat. Gitu. Boleh bertanya satu pertanyaan lagi sayang. Pas istri saya masuk ke kota Yerusalem, Al-Masjid Al-Aqsa, pas lihat dari jauh pasti ya, karena di sana gunung-gunung banyak ya. Ketika melihat kubah kuning ya, kan itu yang paling tinggi ya di sana. Apa rasanya sih? Gimana rasanya gitu? Ya Allah, rasanya itu sama seperti ketika. Persis banget rasanya. Tapi ini lebih banget. Kenapa? Karena kita datang di situ berjuang. Jadi apa rasanya? Persis ketika saat saya dulu pertama umroh. Saya melihat Ka'bah, saya melihat Masjid Nabawi, makam Rasulullah SAW. Itu rasa saya saat saya melihat Masjid Aqsa dari kejauhan. Tapi ini lebih membakar rasa saya. Kenapa? Tidak semua bisa pergi ke Masjid Aqsa. Tidak bisa kunjungi ya? Jadi nggak cuma punya uang aja. Kalau kita punya uang mau berangkat umroh bisa umroh berkali-kali. Tapi kalau ke Aqsa kita punya uang belum tentu bisa walaupun mau berkali-kali. Saya pun juga belum tentu bisa ke sana lagi. Iya, saya orang Palestina yang rumah saya dekat sana nggak bisa ke sana ya teman-teman. Itu rasanya
sangat terharu sekali dan sujud syukur berkali-kali saya sama Allah Alhamdulillah. Subhanahu wa taala telah memberikan izin saya untuk bisa Iya. berkunjung ke tiga masjid. Alhamdulillah. Teman-teman perlu tahu bahwa istri saya itu jalan dari Jordan ke jembatan Allenby namanya, lalu ke kota Yerusalem. Itu antara Jordan dan Palestina ada sungai namanya Sungai Jordan ya, Sungai Jordan, dan itu ada jembatan. Tapi yang kuasai itu di sana di Palestina itu bukan orang Palestina, tetapi otoritas penjajahan yang jaga di sana bordernya ya. Jadi kenapa saya tidak bisa ke sana ya? Kalau mungkin di Jordan sudah bisa masuk saya ya, dan itu juga ceritanya agak susah susah sekali. banget saya masuk ke Jordan. Jordan tuh juga susah Iya, banget. padahal itu di sana kita semua negara Arab dan saudara dan Betul. sama-sama Muslim. Tetapi saya tidak bisa karena saya orang Gaza, orang Palestina. Itu sangat susah mau kemana-mana. Jadi saya menunggu di Jordan, ada rumah nenek saya, alhamdulillah. Saya kunjungi ke sana, alhamdulillah, dan saya membolehkan kepada istri saya silahkan ke Aqsa bersama teman-teman yang lain. 3 malam ya sayang, 3 hari di sana. Lebih 5 hari. 5 hari ya ke sana. Jadi jalannya dari Amman, ibu kota Jordan, ke Aqsa itu sekitar 2 jam ya sayang. 2 jam. Ya, sekitar 2 jam. Tapi saya stay di sana. Setelah istri saya ke Aqsa, kembali lagi ke Jordan. Coba teman-teman, dari Aqsa ke Gaza, kan saya tinggal di Gaza, rumah saya di Gaza. Dari Aqsa ke Gaza itu sekitar 100 km ya, hampir 2 jam, 1 jam kurang lebih ya. Tapi istri saya kembali lagi ke Jordan, dari Aqsa ke Jordan. Kita dari Jordan berangkat ke Kairo, jauh sekali perjalanannya. Dari Kairo ke Gaza itu sekitar berapa ya? Sekitar 500 km. Tapi perjalanannya itu sangat seru, sangat luar biasa. Luar biasa. Itu kita muter semua ini negara supaya kita bisa masuk ke Gaza. Padahal itu dekat. Kenapa tidak bisa masuk langsung dari Aqsa ke sana? Ya karena penjajahan, ditutup. ya ditutup. Semua jalur ditutup kecuali jalur Rafah yang antara Gaza dan Mesir. Sekarang sayang kita boleh cerita sama teman-teman. Saat kita sudah sampai Kairo, gimana ceritanya bisa menuju ke Gaza? Karena teman-teman, tidak semudah itu. Dan tidak semua orang Indonesia atau orang mana di dunia ini nggak bisa masuk ke Gaza, kecuali punya alasan yang kuat, yaitu suami atau istri atau punya keluarga di Gaza, atau punya KTP Gaza. Dan alhamdulillah istri saya udah dapat KTP warga Palestina. Ya, coba nanti lihat. dong. Jadi Bentar lagi ya. Nanti Ya. kita berurutan di Ya, ceritanya. jalannya dari Kairo ke Gaza gimana ceritanya? Jadi teman-teman gini, kalau kita mau ke Aqsa ya, satu-satunya jalan itu lewat Jordan. Kalau kita ke Gaza, satu-satunya jalan lewat Kairo, Mesir, gitu. Dan itu dua-duanya jalan menyusahkan buat warga Palestina. Jadi pada saat kita sampai ke Kairo, itu kita dipisah loh, teman-teman. Ya. Bang Odey itu dimasukkan ke sebuah ruangan oleh imigrasi Kairo, Mesir di sana, dan saya di ruangan beda. Saya dibebaskan. Tapi Bang Odey tidak dibebaskan. Bang Odey ditaruh di satu ruangan seperti penjara itu sebenarnya, Iya, gitu ya. penjara kecil. Dan awalnya saya nggak ngerti, mana saya nggak ngerti bahasa Arab lagi. Iya. Terus di Mesir itu tidak seperti Indonesia atau negara-negara lainnya yang menyediakan WiFi. Iya. Ya, jadi di sana itu benar-benar saya lost kontak dengan Bang Odey. Bang Odey tidak boleh bawa handphone juga di satu ruangan itu, gitu. Nah, kenapa sih kok harus dipisah gitu? Kenapa sih Bang Odey kok ditaruh di ruangan itu? Kenapa? Karena saya masih anak muda dan memang Mesir itu punya aturan bahwa anak-anak Gaza yang muda yang di bawah, coba yang muda itu yang di bawah 60 tahun itu namanya muda ya. Jadi itu tidak boleh masuk ke Mesir, tidak bebas, harus departure langsung ya. Tidak dikasih visa untuk masuk jalan-jalan di kota Mesir. Tapi kalau sudah sampai bandara, langsung directly dari bandara Kairo ke Gaza. Dan itu nggak semua waktu bisa ya, tidak setiap waktu. Misalkan ada liburan hari Jumat dan hari Sabtu itu tidak bisa. Yang kedua, tidak setiap time, tidak setiap waktu. Jadi itu mulai jam 5 subuh ya sampai jam 3 sore itu waktu yang kita bisa kunjungi ke Gaza. Jadi kita sampai malam di sana jam 10 malam kayaknya ya. Langsung saya maju sama istri saya ke imigrasi Mesir. Saya harap masuk Mesir karena istri saya orang Indonesia dan saya suaminya. Jadi saya berharap membolehkan saya masuk gitu karena punya istri. Sudah bayar visanya loh. Iya, kita udah bayar visa. Kita sudah bayar visa Mesir dua-duanya, tapi tetap Bang Odey tidak boleh masuk ke Mesir. Coba gimana coba teman-teman, kalau kita berpikir dalam kondisi yang sekarang, jalur Rafah aja untuk mau menerima bantuan nggak bisa, itu pun sekarang saya jadi percaya orang keadaan normal aja. Ini Susah. Bang Odey yang mau masuk ke Gaza dan dia orang Gaza mau pulang, itu aja langsung diambil, ditaruh di ruangan dan saya dibebaskan. Walaupun saya dibebaskan loh, saya mau ngapain kan tanpa suami gitu loh. Jadi apalagi saya benar-benar baru mau ke sana dan sempat waktu itu kaget loh, kenapa kok kayak gini? Saya sampai marah loh sama petugas imigrasi loh, kenapa itu suami saya? Kenapa kita dipisah dan tanpa komunikasi, tanpa apa-apa? Mereka nggak bisa jawab meskipun kita marah. Cuma gini, sebentar, tunggu. Nggak taunya saya harus menunggu 24 jam besok gitu ya. Jadi
baru bisa besok. Dan itu pun juga alhamdulillah kebetulan jadwal yang barusan Bang Ode bilang, jadwal bus dari Kairo ke Gaza itu tidak setiap hari gitu. Dan untungnya besoknya itu ada jadwal dari Kairo ke Gaza. Iya. Coba bisa dibayangkan kalau misalkan jadwal dari Kairo ke Gaza itu 3 hari lagi, berarti kan kita 3 hari ya Iya, tidak ketemu ditahan, dan ya. ditahan Bang Odenya. Saya ditahan di satu ruangan khusus untuk orang-orang yang ya ditahan kayak penjara gitu, nggak boleh gunakan HP, tidak Semuanya boleh diambil, telepon, kan? iya tidak, bahkan jam saya itu diambil juga. Jadi saya masuk tidak boleh bawa tas dan ruangannya sangat tidak bagus ya, tidak nyaman juga. Tapi alhamdulillah saya di dalam nggak lama, cuman 7 jam kurang lebih ya. Habis itu langsung ke pagi besoknya bisa masuk ke bus dan bisa bertemu Kita langsung dengan ke istri Gaza. saya. Sekarang kita cerita gimana dari Kairo ini saat naik bus sampai Gaza, ceritanya silahkan. Jadi saat waktu awal gitu, saya bolak-balik nanya, Bang, dari Kairo ke Gaza itu berapa jam? 5 jam gitu. Tapi Aida akan tahu bahwa kita tidak akan sampai 5 jam. Kita dari subuh, kita pasti akan sampai itu malam. Jam 5 sore atau jam 6, Jam 7 ya, kemarin. jam 7 ya, jam Ya, 7. Gitu, jam 7 malam dari subuh, coba bayangin. Iya. Katanya 5 jam gitu. Nggak taunya teman-teman. Jadi waktu Bang Ode bercerita, itu kemarin saya membayangkan tapi ternyata tidak bisa sampai bayangan itu gitu. Sampai saya benar-benar mengikuti perjalanan ke Gaza Iya. gitu. Jadi dari Kairo ke Gaza, satu aturan-aturannya itu sangat ketat sekali. Tidak boleh pegang kamera, tidak boleh memvideokan, ya intinya nggak boleh ada record gitu. Iya. Tapi ya saya kan orang Indonesia, terserah itu aturan untuk orang Palestina kan, gitu loh. Jadi saya diam-diam tetap memvideokan perjalanan gitu ya. Dan saya pikir seberat apa sih orang Mesir ini, kan saudaranya kita gitu, saudara Palestina juga gitu. Tapi setelah satu step saya melihat Bang Odey saat itu dikurung gitu ya, itu udah membenarkan di hati saya cerita Bang Odey saat itu. Oh ternyata emang begitu. Lalu dari Kairo ke Gaza yang tadinya 5 jam, nah setiap di perjalanan itu saya jadi di satu bus itu ya memang orang Gaza semua teman-teman, orang Palestina semua. Satu-satunya orang Indonesia cuma saya, dan itu kebanyakan laki-laki ya. Iya. Gitu, perempuan cuma beberapa. Jadi gini teman-teman, orang yang keluar dari Gaza itu kebanyakan laki-laki, jarang perempuan. Karena apa? Mereka berjihad untuk mencari rizki di luar sana untuk menghidupi keluarga yang ada di Palestina. Iya. Gitu. Jadi itu pas bener-bener mereka mau pulang, jadi ada satu bus ya, itu orang Gaza semuanya. Nah, saya saat itu santai kan gitu, saya kamera aja gini gitu di perjalanan, langsung banyak orang Palestina gitu. Iya. Mereka seperti ketakutan. Saya bilang, kenapa sih Bang gitu? Mereka nggak tahu lah ngomong bahasa Arab. Terus Bang Odey menjelaskan, maaf istri saya orang Indonesia, dia nggak tahu, ya udah tidak akan merekam gitu. Kenapa? Sebenarnya mereka itu bukan takut. Tapi karena aturan dari Mesir seperti itu, seandainya mereka berbuat kesalahan gitu ya, itu akan dicatat karena semua ada catatannya. Dan itu bisa jadi mereka tidak akan boleh masuk di Gaza atau dipersulit atau segala macam gitu. Tapi saya akhirnya merecord dari sembunyi-sembunyi lah gitu. Dan ternyata Iya. juga di setiap misalkan 1 jam perjalanan itu kita diperiksa teman-teman. Dan diperiksanya bukan kita aja, tapi ada beberapa bus ya, dan juga ada beberapa orang juga yang naik kendaraan biasa gitu ya, yang memang pokoknya semua orang yang masuk ke Gaza ya, itu dicek bukan dicek apa, turun semuanya satu-satu, di absen namanya satu-satu ya, terus tas kita, koper kita itu dibuka semuanya, aduh kita bawa 4 koper, itu Iya. dibuka semuanya, dibongkar semuanya gitu ya. Jadi kita itu setiap kali, saya pikir udahlah sekali cukup, ternyata itu kan memakan waktu ya teman-teman. Ketika kita berhenti, itu bukan hanya memakan waktu 1 jam, tapi bisa 1, 2, sampai 3 jam. Iya. Dan ada beberapa barang yang dilarang masuk ke Gaza kayak elektronik, ada hal-hal yang sensitif itu tidak boleh Itu masuk. nggak boleh. Nah gitu. kalau pada saat dicek menemukan hal-hal ya seperti balon tuh ya, balon itu tidak boleh masuk di Gaza. Iya. Terus roda gitu ya, roda mobil. Terus mainan yang pakai remote itu tidak boleh ya. Ya, baju hijau juga nggak boleh. Nggak boleh. Itu mereka itu pikirannya bagaimana? Karena Ya. ini, kenapa sih nggak boleh Bang? Kalau baju, mungkin ada yang bertanya, baju hijau kok bisa nggak boleh? Iya, karena di sana ada kemungkinan untuk pakai untuk militer atau untuk baju tentara gitu. Jadi tidak boleh masuk baju yang warnanya hijau. Alhamdulillah, habis perjalanan berapa jam ini? Sekitar 10 sampai 12 jam. lebih. Kita sudah sampai jalur Rafah dan itu masih antri sekitar 5 jam. Jadi kita berangkat itu dari Kairo subuh, jam 5 subuh sudah berangkat sampai masuk di Gaza itu, di border migrasi Gaza itu jam 10 malam ya teman-teman. Jadi sangat capek kita saat itu. Tapi alhamdulillah, gimana rasanya sayang saat sudah masuk ke Gaza? Jadi waktu awal itu gini,
aku udah ngomel-ngomel gitu loh teman-teman. Aduh, aku capek, aku nggak mau lagi ke Gaza, nggak mau lagi ke Gaza. Padahal saya belum melihat itu Gaza seperti apa. Udah capek duluan ya kan, Iya. belum melihat ya. Aku udah nggak mau ke Gaza. Perjalanannya kayak seperti ini. Udah kita diperlakukan, orang memperlakukan orang Palestina kok seperti ini gitu. Saya jadi ikut-ikutan tersiksa juga gitu loh. Iya. Sama Bang Oday gitu ya. Tapi Masya Allah, teman-teman akan lihat videonya ini perbedaan antara jalur Rafah Kairo. Jalur Rafah Kairo itu kan artinya khusus melayani orang-orang Palestina gitu. Ini lihat videonya di sini. Dan antrinya Masya Allah luar biasa. Tanpa, aduh pokoknya udah banyak sampah. Tempatnya tidak baunya nyaman tidak ya. enak. Terus aduh, tahu nggak lebih bagus penungguan bus di Indonesia itu lebih bagus gitu. Jadi pokoknya nggak enak banget. Tapi setelah kita sampai jalur Rafahnya Palestina, Gaza, Masya Allah luar biasa, disambut dengan penuh dengan kehormatan orang-orang Gaza di situ ya. Terus tempat imigrasinya wangi, bersih. Saya baru melihat, oh kok beda ya. Saya tadi udah emosi, udah capek. Tapi alhamdulillah terus setelah ketemu keluarga, kita pun juga memberikan surprise ya kepada keluarga. Kita Iya. nggak bilang kalau kita mau pulang ke Gaza gitu Iya. loh. Surprise ya. Ya kita pas seneng ya, udah lupa dengan kecapean. Terus beberapa hari kita berjalan di Gaza, ya Allah, akhirnya saya berubah pikiran. Mau tinggal di Gaza ya tuh. Kita sering ke sini ya sayang katanya. Iya, jadi saya bilang akhirnya mengobati rasa perjalanan itu ya. Udah deh, saya kepengen nanti di Gaza agak lama, misalkan 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Kita akan ke Gaza gitu, dan keluarga sangat senang sekali gitu. Ya. Dengan tema yang berbeda, Ya, saya alhamdulillah. gedung-gedung yang berbeda, terus suasananya berbeda. Terus Ya. teman-teman tahu tingkat keamanannya Masya Allah luar biasa Gaza itu ya. Yang siapa yang memimpin? Ya Hamas gitu ya, orang-orang Hamas. Bener nggak? Bang? Iya. Jadi orang Pemerintah pemerintah Hamas. dari Hamas gitu. Masya Allah sangat-sangat melayani, ramah, jalannya lebar-lebar, pokoknya bagus. Walaupun memang ya, kalau kita melihat secara kasat mata, enak ya hidup di sana, memang enak gitu ya. Tapi harus siap dengan keterbatasan-keterbatasan. Kenapa? Walau bagaimanapun, Gaza adalah penjara terbesar di dunia. Apa? Iya. Listrik terbatas, 4 jam sekali itu listriknya mati teman-teman. Iya. Ya. Itu keseruan saya di sana. Internet juga nggak selalu ada gitu ya. Terus barang-barang Shopping online apa bahan-bahan Tokopedia, Shopee itu nggak ada di ada. sana. ya, Pokoknya teman-teman. kayak kita hidup di situ sebenarnya hidup di zaman dulu dengan cara-cara dulu, teknologi nggak yang terlalu bagaimana, tapi kotanya indah gitu Iya. ya, kotanya indah gitu, Dan orangnya ramah-ramah. ramah-ramah. Iya. Dan saat saya, aduh ya Allah, makanannya enak-enak banget gitu, enak-enak banget, murah-murah di sana itu. Saat saya lewat itu baunya enak banget. Ketika saya menuju warung ya restoran itu di situ kan pasti beda nih. Saya sekarang di sana kan menjadi orang asing gitu ya. Itu benar-benar digratisin loh. Oh, orang asing mereka sangat seneng gitu. Saya bilang jangan Bang, bayar aja, kasihan karena mereka juga mencari nafkah kan di sini gitu Iya. kan, dengan kondisi keterbatasan semuanya gitu. Iya, dan alhamdulillah istri saya sudah beberapa hari Alhamdulillah. kemudian gimana ini? Seperti mimpi, pokoknya semuanya yang saya jalani itu seperti mimpi. Saya akhirnya punya KTP Gaza, Palestina. Alhamdulillah. Menjadi suami dari Oday Al-Hasnid ya, teman-teman bisa ketahui. Ini saya Han Yunis, jadi tinggal di Han Yunis. Nah, Han Yunis itu seperti teman-teman ketahui bahwa ya sekarang lagi perang besar dan sekarang lagi di bom ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah istri saya sudah menjadi warga Palestina, dan teman-teman sudah nyimak bagaimana ceritanya kalau menjadi warga Palestina, susahnya, perjuangannya luar biasa di Palestina atau di luar Palestina. Saya sangat bangga bahwa saya orang Palestina, walaupun susah tapi tetap bangga dan tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Semoga saya juga segera bisa menjadi warga Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Soalnya juga istri saya kasihan, susah ya kalau mau Nah, kemana-mana ini kita itu. lagi ngobrolin nih, apa sih Ya. kelebihan dan kekurangannya ya? Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya menjadi warga Palestina, bangga bahwa saya orang Palestina yang lagi bertahankan tanah Palestina, bertahankan Al-Masjidil Aqsa Mubarak. Jadi teman-teman yang mungkin kadang-kadang, aduh Mbak Aida, Mbak Ayu, saya mau dong punya suami Palestina, atau kadang sebaliknya Mbak Ayu, saya mau dong punya istri Palestina. Teman-teman harus siap mental loh. Ya, harus siap mental. Dan tentunya saya bangga, saya Ya. senang menjadi istri dari suami Palestina, Masya Allah ya. Dan Allah benar-benar kirimkan jodoh terbaik, dan itu sesuai negara impian saya kan sebenarnya Palestina. Itu kelebihannya, saya bangga, saya senang gitu, dan berharap juga saya bisa benar-benar ikut juga membela dan berjuang di Palestina. Alhamdulillah. Kekurangannya apa? Yuk. Sebentar, kelebihannya itu baru satu, tiga ya kelebihannya. Terus Iya. yang kedua kelebihannya teman-teman, orang Palestina itu mentalnya itu, imannya itu nggak diragukan lagi ya. Orangnya lurus, mentalnya, imannya sudah mentalnya udah terlatih, imannya pun juga nggak ada pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, sama dengan saya. Masya Allah. Insya Allah. Terus apalagi kelebihannya yang ketiga, tentunya kita jadi mix ya. Mix, saya menikah dengan orang Palestina, mix ya. Doain punya keturunan anak-anak yang solihah, dan kelebihannya itu alhamdulillah saya mempunyai suami yang hafiz, sehingga Amin. bisa mengajarkan dan bisa membimbing saya ya dalam hal
agama. Kekurangannya teman-teman, nah ini mentalnya harus kuat ya. Walaupun saya orang Indonesia, ketika saya menikah dengan orang Palestina, sehingga saya mengikuti aturan-aturan yang terjadi, apa? Ya saya jadi susah gitu ya. Yang sebelum saya menikah dengan Bang Odai, saya itu keliling dunia ya, kemana-mana. Itu saya tidak pernah di-reject. Selalu visa saya itu lolos, mau ke Jepang, mau ke mana aja deh pokoknya. Saya selalu lolos untuk pergi ke keliling dunia, untuk pergi ke luar negeri. Ya. Tapi setelah saya menikah dengan orang Palestina, ada beberapa memang saya akhirnya ditolak, tidak bisa pergi ke sana. Jadi saya kepengen pergi ke Australia gitu ya, mengajukan, kan otomatis setelah saya menikah kan sama Bang Odai gitu ya, apa-apa kan sama Bang Odai gitu ya. Ya. Jadi di situ tetet ditolak gara-gara suami saya orang Palestina. Ya, itu risiko. Jadi gitu, jadi intinya ditolak dan akhirnya kita jadi walaupun memang secara tidak langsung mereka tidak memperlakukan kita, tapi karena gara-gara kita di sebelahnya ada orang Palestina ikut diperlakukan yaitu punya aturan terbatas. Iya. Gitu. Itu kekurangannya teman-teman. Tapi insya Allah banyak kelebihannya. Nggak apa-apa kita nggak keluar negeri di mana-mana. Yang penting kita bisa bersama. Insya Allah. Amin. Jadi teman-teman, ini seperti ini kehidupan orang Palestina. Seperti itu juga rakyat Palestina itu berjuang untuk menjadi warga Palestina juga harus siap ya, siap untuk resiko-resiko yang akan kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memerdekakan segera, insya Allah segera memerdekakan Palestina. Semoga segera, insya Allah juga Palestina dan Al-Masjidil Aqsa sudah bebas, sudah merdeka dari orang yang jahat ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya juga kepada saudara kita di Palestina yang sekarang lagi di kondisi sangat luar biasa perang dan semua jalur sudah ditutup lock 100% ya. Satu botol air juga susah untuk masuk ya. Jadi kita insyaallah doa sama-sama. Allahumma irhamhum, irham syuhada'ahum, wa'afi jarhahum, wadawi mardahum, wa farij anhum. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ya video nanti kita ada hari ini. Tema-tema lagi atau Ya, aja. kita insyaallah akan ngobrol di tema yang lain insyaallah taala di video yang lain. Jangan lupa share, like, subscribe ya video ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.